الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 كبيرا ولله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعم بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم وبارك عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أما بعد فيا حاضر أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فمن قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعل للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عقب الجزاء وعقب البلاء. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah. Pertama-tama dan yang paling utama adalah senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di qauli alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan umur panjang dan kesempatan. Betapa banyak saudara-saudara kita, kerabat kita, kawan kita, tetangga kita yang tahun kemarin masih bersama dengan kita. Di tahun ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak bisa hadir bersama kita dalam keadaan sakit atau sedang ada musibah, sedang ada masalah. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada dalam masalah yang musibah segera diberikan kelancaran, kemudahan, diangkat masalahnya. Yang sudah mendahului kita semoga diberikan husnul khotimah, dan kita semoga senantiasa diberikan barokah, umur panjang, kesehatan, keluarga kita, anak kita diberikan barokah fitri wa dunia wal akhirah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Selaku khotib wasiat kemudian khotib secara pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha menjalankan segala perintah Allah dan berupaya untuk meninggalkan segala larangan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin salat jamaah Idul Adha rahimahullah. Tiap tahun kita merayakan Idul Adha. Secara hakikat yang paling utama dalam setiap merayakan Idul Adha adalah dapat memetik hikmah di balik peristiwa Idul Adha. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita mencoba untuk merenungkan kembali beberapa hikmah dari peristiwa Idul Adha yang kita rayakan tiap tahun. Hikmah pertama adalah dengan merayakan Idul Adha berarti mengingatkan kita kepada sejarah Nabi Ibrahim dan keluarganya yang merupakan bapak pemimpin tauhid. Dari keturunan beliau dilahirkan Nabi dan Rasul membawa risalah, antara lain agama Nasrani, agama Yahudi dan agama Islam. Oleh karena itu, perayaan Idul Adha tidak hanya sekedar mengingatkan kita tentang kewajiban berkorban, namun lebih jauh dari itu adalah mengingatkan kembali kita kepada ritual ibadah haji, di mana saat ini jutaan umat Islam melaksanakan ibadah haji di tanah suci, mulai melaksanakan wukuf di Arafah, kembali melakukan mabit di Musdalifah, sekarang mungkin sedang mabit di Mina, dan nanti mungkin melakukan jumrah, jumrah pula, dan nanti akan kembali lagi ke Makkah dalam rangka untuk melaksanakan tawaf dan tahallul. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji diberikan kelancaran, mendapatkan pendidikan haji mabrur. Mudah-mudahan kita yang belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan rezeki, sehingga kita bisa berziarah ke tanah suci dan berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW. Rukun haji misalnya, yang merupakan ritual haji yang dimanifestasikan dengan melakukan perjalanan kecil dari Bukit Sofa dan Marwah, adalah refleksi sejarah Siti Hajar yang ketika itu melakukan perjalanan mencari minum untuk putranya Nabi Ismail alaihissalam, di mana akhirnya menemukan sumber air Zam-Zam yang kita kenal sekarang ini. Melempar jumroh merupakan refleksi kemarahan Ibrahim kepada iblis laknatullah alaihi yang saat itu mempengaruhi Ibrahim dan putranya Ismail untuk tidak menjalankan perintah Allah yang memilih putranya Ismail alaihissalam. Begitu juga tempat-tempat bersejarah seperti makam Ibrahim, Injil Ismail mengingatkan kita kepada sejarah Ibrahim dan keluarganya. Sejarah Ibrahim sebagai tokoh dan bapak spiritual dunia yang tercatat dalam Al-Quran penuh dengan perjuangan yang perlu kita tahu. Sejak kecil penuh dengan tantangan dan perjuangan. Dimulai ketika bayinya dibuang di hutan karena takut pada kekejaran Raja Namrud waktu itu. Pertentangan dengan ayahnya sendiri ketika memulai mengajarkan tauhid kepada umatnya. Proses pencarian Tuhan yang dilakukan Ibrahim, termasuk bagaimana kisah Nabi Ibrahim ketika akan dibakar oleh Raja Namrud karena dianggap makar, bertentangan akidah dan melawan Raja Namrud. Sejarah keluarganya juga diliputi perjuangan ketika sampai usia tua Nabi Ibrahim tidak dikaruniai anak, yang kemudian akhirnya melalui istrinya Siti Hajar melahirkan putranya yang dinantikannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, di mana dari keturunannya nanti melahirkan Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah agama Islam. Puncak perjuangan beliau adalah diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, seorang putra yang sangat disayangi dan dirindukannya. Kisah dan perjuangan Nabi Ibrahim ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'adabahum qala inni ja'alaka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin wa Ibrahim. Dan yang Muhammad ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa macam kalimat perintah-perintah dan ujian, maka oleh Ibrahim semuanya dilewatinya dengan selamat dan sukses. Setelah itu Allah pun berfirman,
mulai kini aku mengangkatmu menjadi imam untuk manusia. Ibrahim bertanya, anak cucu keturunanku juga ya Allah. Allah mengatakan, tidak, janjiku tidak ada yang dicapai bagi siapa yang zalim meskipun anak cucu keturunanmu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang masyaallah rahimahullah. Hikmah yang kedua di balik kisah Ibrahim adalah bahwa tidak ada manusia yang unggul dan berhasil tanpa ujian. Semuanya melalui proses perjuangan dan ujian. Tidak ada manusia hebat tanpa adanya proses perjuangan. Tidak ada keberhasilan yang tiba-tiba jika tidak ada perjuangan. Jika kita ingin berhasil naik kelas, harus siap menghadapi ujian. Jika ingin derajat kita naik, harus berani menghadapi tantangan. Nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya penuh dengan ujian, pengorbanan, dan perjuangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kahfi ayat 2-3, hasiban nas wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Falamma ya'lamu Allahu alladhina sadaqu wa ya'lamu al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja dengan mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum lagi mendapatkan ujian? Allah tidak menilai siapakah yang benar ujian dan ujian dari sikapnya, dan menilai pula siapa yang berdusta. Ama hasibta tadkhulul jannata wa lamma ya'lamu mathalul ladzina khalu min qablihim massahumul ba'sa wad-dharra wa zilzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah kamu menyangka bahwa kamu akan mendapatkan surga padahal belum lagi kamu mengalami duka derita yang penuh dialami dan menimpa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu? Mereka telah merasakan bermacam-macam kesusahan dan malapetaka, dan telah diguncangkan sedemikian rupa saking hebat dan beratnya, sampai rasul-rasul dan orang-orang beriman mengeluh dan bertanya, kapankah akan tiba pertolongan Allah? Kata-kata dan yakinlah bila kamu sabar dan tahan, sebenarnya pertolongan Allah sudah ada, sudah dekat datangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang masyaallah rahimahullah. Pada hakikatnya ujian, tantangan dan cobaan sarana untuk menguji kekuatan iman dan spiritual kita. Kita harus yakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menguji sampai melampaui batas kemampuan kita. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Hakikatnya ujian dan cobaan yang diberikan setiap hambanya adalah manifestasi bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inna idabal jazaa ma'idabal bala, wa inna Allah Ta'ala ila habda qawman ibtalahu faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhra. Rawahu Ibnu Majah an Anas. Sesungguhnya besar kecilnya pahala tergantung dari besar kecilnya cobaan. Dan kalau Allah sayang kepada salah satu kaum, ia senantiasa akan mengirim cobaan. Maka barang siapa rela menerima cobaan, dan ia telah mendapatkan ridha Allah. Tetapi barang siapa yang marah mendapatkan cobaan, jadi akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang ketiga dalam konteks perayaan Idul Adha adalah bahwa ibadah korban yang kita lakukan merupakan salah satu bentuk pengorbanan dan ujian keimanan kita. Bila kita refleksikan dalam sejarah Ibrahim, perintah menyembelih putranya adalah bentuk pengorbanan tertinggi. Nabi Ibrahim kepada Tuhannya sekaligus menunjukkan tingkat dan kualitas spiritual, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Falamma balagha ma'sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manam anni anhar ma'da tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Allah Ibrahim, maka tatkala usia semalam aku bermimpi agar aku menyembelihmu. Coba anakku, katakanlah bagaimana pendapatmu. Dengan spontan tanpa ragu, Ismail menjawab dengan tegas, laksanakan wahai ayah apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu, dan ayah oleh aku nanti insya Allah akan menjadi orang-orang yang sabar.
Pada hakikatnya tingkat kepatuhan kita di antaranya diukur sampai sejauh mana tingkat pengorbanan yang kita berikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kepatuhan yang tinggi pada Tuhan sampai kalian sanggup mengorbankan kesayangan kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkorban pada hakikatnya menunjukkan tingkat kepatuhan kita pada Allah. Kalau Nabi Ibrahim sanggup mengorbankan anaknya Ismail sebagai simbol yang paling dicintainya, maka itulah cermin kualitas keimanan Nabi Ibrahim. Dengan demikian hakikat berkorban sebenarnya tidak hanya dilaksanakan di saat Idul Adha, namun harus dilaksanakan setiap saat, baik berkorban harta, berkorban waktu dan pikiran dengan apa yang dimiliki dan cintainya sebagai bukti kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkorban kambing dan sapi yang kita laksanakan tiap tahun di saat Idul Adha hanya simbol pengorbanan ritual semata. Lainnya maqamuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kalian yang sampai kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang keempat dan terakhir dan yang terpenting dari setiap perayaan hari besar termasuk Idul Adha adalah perlu kita sadari bahwa puncak keberhasilan kehidupan seseorang adalah semakin meningkatnya kualitas spiritual seseorang, peningkatan dalam hidup keimanan dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintah Allah dan berusaha menjauhi segala larangan. Kalau kita bisa maksimal menjalankan itu, dan kita sudah menjalankan takwa. Dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa akan dijamin hidupnya di dunia dan di akhirat, akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dimudahkan semua urusannya asal satu kita taat kepada Allah, kita rajin sholat, kita rajin ibadah, kita baik pada orang lain, desa kita jaga ngomong yang baik kepada orang lain, tidak memfitnah, tidak menggunjing, tidak menyakiti orang lain, berbaik kepada tetangga, berbaik kepada kawan, ibadah kita hablum minallah baik, sholat lima waktu, sholat sunnah kita, puasa kita baik, tapi juga hablum minannas kita baik, dengan tetangga kita baik, dengan saudara kita baik, dengan kawan-kawan kita baik, jaga lisan kita, jaga mulut kita, jaga tindakan kita, termasuk itulah orang-orang yang bertakwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amri qad ja'ala li kulli shay'in qadra wa man yattaqillah yaj'al min amri yusra. Ini adalah jaminan Allah. Kalau kita yakin pada Allah, bertakwa pada Allah, inilah jaminan Allah. Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang menjalankan perintah Allah, hablum minallah baik, hablum minannas baik, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ketentuan bagi setiap sesuatu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dan pasti Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sekalian, berharap Allah mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini kembali menjadi motivasi kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar berkorban sebagaimana Nabi Ibrahim berani memberikan pengorbanan yang tertinggi yang dicintainya. Kita belajar untuk berkorban untuk agama, berkorban untuk Allah, memperbaiki diri dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah,
Allah, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita, keluarga dan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, jadi ahlul Quran, dan keluarga kita mendapatkan barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, barakah fiddin wal dunya wal akhirah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة وإنه السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekalian jamaah orang tua wali sekalian, terima kasih atas kehadirannya mengikuti kegiatan sholat Jumat di Masjid Pesantren Al Quran. Insyaallah nanti bila berkenan dan ada program waktu utama yang berkorban penyembelihan di waktu korban akan dilaksanakan jam 9. Bisa bersama-sama dan waktu bisa hadir. Setelah ini mari kita bersyafaat dan salam-salaman. Jadi terima kasih dan mohon maaf atas nama pesantren yang kita laksanakan ada yang kurang dalam interaksi hubungan para santri dan kita semua dengan para tetangga masyarakat mungkin ada yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Di masjid pesantren ini